Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu langsung, tapi saya percaya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai dimanapun kita berada. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan penolong kami yang setia, Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik
Haleluya Yesus, kami mengucap syukur. Begitu besar kebaikan-Mu terhadap kami Yesus. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih bisa merasakan sukacita yang sungguh luar biasa datang dari Engkau Yesus. Kesehatan yang luar biasa datang dari Engkau Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu senantiasa sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin, Kau tuntun Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh-Mu saja yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Amin. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita pasti ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Meski kita tidak bisa bertemu langsung, saya percaya damai sukacita Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita pujikan ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Suka-sukanya Tuhan mau apa terhadap hidup kita. Kita percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Amin. Kita pujikan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku serta, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau Tuhan senantiasa hadir di dalam hati kita, memberikan sesuatu yang membuat kita damai. Dalam keadaan seperti ini hanya Tuhan yang kita butuhkan. Amin. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhan senantiasa menuntun kita untuk berjalan ke depan senantiasa Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Yesus, Engkau
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar kuasa-Mu Yesus, haleluya, 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 haleluya. Besar kuasa-Mu Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, oh Yesus ya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Haleluya Yesus, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus, besar kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, walau sedetik pun Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kami Tuhan. Berikan kekuatan kami Tuhan agar kami bisa melewati keadaan ini. Kami percaya Tuhan kami bisa mampu dan kuat karena Engkau senantiasa menyertai kami Yesus. Engkau tak pernah tinggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Kiranya Kau sucikan hati kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan
bisa tertanam di hati kami dan tumbuh sehingga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sungguh kami percaya mukjizat-Mu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu saat hari ini, meskipun kita masih di dalam pandemi, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mencari Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu adalah pilihan. Ya, saya teringat berapa hari lalu saya mendapatkan video dan video ini menjadi viral di mana-mana. Ada seorang hamba Tuhan yang reputasinya menurut saya cukup baik, yang dia katakan dia mendapatkan penglihatan. Saya simpulkan jadi 6 bagian. Dia berkata bahwa nanti dalam waktu, ya sekarang ini, selama 3 bulan itu ada satu gelombang COVID-19 itu dari Jakarta sampai ke Surabaya. Ini yang pertama dia katakan. Kemudian akan terjadi musibah yang sangat dahsyat dan dia katakan ini ada seorang malaikat diberikan otoritas penuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah malaikat ini seringkali orang sebut sebagai malaikat pencabut nyawa yang dihubungkan atau yang sama seperti malaikat waktu di Mesir, ya, kejadian di Mesir, ya, itulah ke-10. Kemudian dikatakan berikutnya dari Pulau Jawa itu kita semua yang ada tinggal di Pulau Jawa harus tinggal di rumah 3 bulan lamanya. Ya, kalau tidak terpaksa jangan keluar. Dan yang terakhir adalah dia sebutkan darah-darah martir yang meminta keadilan. Nah, ada 6 hal ini yang saya catat sehingga ada banyak sekali masukan-masukan dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana menyikapi tentang hal ini. Saya sebagai gembala bertanggung jawab untuk saya menjawab supaya ini tidak menjadi keresahan. Supaya jemaat juga bisa diberikan sesuatu manfaat dari apa yang disampaikan penglihatan oleh hamba Tuhan ini. Yang saya mau katakan, sikap kita bagaimana? Yang pertama, kita masuk dulu di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Di sini yang menulis Paulus. Paulus berkata, pengetahuan kita atau pengetahuan Paulus yang menulis kitab ini tidak lengkap. Dan nubuat yang Paulus pernah nubuatkan juga tidak sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya begini, yang pertama, Paulus mengakui setiap pengetahuan yang dia dapat mengenai firman Tuhan. Paulus adalah seorang penulis Alkitab, penulis kitab-kitab itu terbanyak di dalam Perjanjian Baru. Tapi dia sendiri berkata jujur, saya loh ketika menulis ini, ya, saya itu enggak lengkap, masih belum tahu apa-apa. Bahkan saya contohkan, semakin saya belajar tentang firman Tuhan, semakin saya tidak tahu apa-apa. Saya mau katakan, ilmu pengetahuan tentang Alkitab yang saya pelajari ini justru tidak ada habis-habisnya. Jadi Paulus mengakui, yang pertama, pengetahuannya dia nggak lengkap. Meskipun dia yang paling pintar di zaman itu, bahkan dia menulis banyak Alkitab, banyak kitab-kitab, tetapi saya sendiri nggak lengkap. Bahkan dia pastikan bahwa setiap nubuatan yang dia sudah sampaikan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang di luar Yahudi, itu pun tidak sempurna. Kenapa bisa seperti itu?
Saya mau contohkan. Misalnya ketika saya bermimpi atau kita pernah bermimpi, kemudian kita seringkali ceritakan kepada orang lain. Mimpi saya ini, itu. Ya, pasti saya mau katakan apa yang kita mimpikan itu tidak bisa kita ceritakan secara sempurna, 100% detailnya. Pasti ada yang kelewat, 1-2. Dan pasti juga ada yang kita tambahi. Ya, ada bumbu-bumbunya di dalam supaya itu supaya semakin seru. Ya, itu pasti ada. Atau saya contohkan, pernah saya tes, ini game-game permainan ada 10 orang berbaris. Orang satu saya katakan, saya bisiki, yang orang 2, 10 dia nggak tahu. Saya katakan sama orang yang pertama, 1, 2, 5, 10, 3, 15. Ya. Kemudian dia ngomong sama orang kedua bisik-bisik, 3, 4, 5, dan sampai orang ke-10 itu pasti tidak sama seperti yang saya waktu ucapkan. Artinya apa? Bukan nubuatan yang salah, bukan penglihatan yang salah yang dari Tuhan itu datang ke manusia, tetapi kita sebagai penerima itu masih banyak kekurangan. Saya sendiri pun ternyata saya masih banyak yang lupa setelah saya sampaikan. Seringkali saya khotbah, apa yang saya firmankan sekarang yang saya tulis, seringkali setelah firman Tuhan saya berkata, loh ini ada yang kelewat ya. Oh ini ada yang kurang saya beritahu ya. Ternyata saya juga mengalami lupa. Itulah memang kemanusiaan kita. Kalau begitu, bagaimana tanggapan kita? Tanggapan pertama, saya mau katakan penglihatan dan nubuatan tidak sempurna atau tidak lengkap seperti yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, itu yang pertama. Nubuatan Tuhan itu sempurna, tapi sebagai penerima kita seringkali tidak utuh menangkap firman Tuhan itu. Yang kedua, saya mau kasih tahu, setiap penglihatan dan nubuatan yang dari roh itu sepenuhnya diberitakan 100%. Tetapi itu akan mengalami tafsiran yang berbeda-beda ketika itu diberikan kepada manusia. Sesuai dengan latar belakangnya. Kalau itu jatuh kepada orang teolog, pasti dia akan menafsirkan sesuai dengan bidangnya. Ketika itu jatuh kepada orang jurusan ekonomi, pasti dia juga akan berpengaruh dengan jurusannya. Ketika dia jatuh kepada latar belakangnya, misalnya masa lalunya perdukunan, itu pasti tidak akan jauh dari masa lalunya, latar belakangnya. Ini yang saya sebutkan bahwa setiap pesan yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan diterima secara berbeda, tafsiran setiap orang bisa berbeda-beda. Ya, sampai situ kita harus jelas. Dan yang ketiga, tidak semuanya adalah kebenaran. Ya, tetapi kita juga tidak boleh berkata itu salah. Ingat, tidak semuanya itu adalah kebenaran, tetapi tidak semuanya itu salah. Jadi kita harus pandai memilih. Memilih mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang sesuai fakta di Alkitab, mana yang sesuai di fakta lapangan, dan mana yang di luar itu kita harus pintar-pintar untuk memfilternya. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, apa yang diterima dan apa yang ditolak? Yang pertama, yang diterima dulu. Yang diterima adalah dari penglihatan ini, dari Jakarta ke Surabaya itu akan mengalami kasus tertinggi selama 3 bulan. Nah itu kita harus terima karena datanya memang data di dalam COVID ini menunjukkan Pulau Jawa itu tertinggi dan sedang tinggi-tingginya. Jadi ini tidak secara fakta lapangan betul. Jadi kita harus terima. Gitu. Kalau dia katakan selama 3 bulan, ya memang ini bukan sesuatu yang baru. Memang pemerintah juga memprediksinya sekitar kurang lebih ya 3 bulanan. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Jadi ini harus kita terima.
Karena ini tidak bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan. Ya. Kemudian ada lagi, kalau tidak terpaksa jangan tinggalkan rumah. Ya betul juga, ini kan fakta-fakta yang kita harus bisa terima. Ya seperti itu. Tetapi yang kita harus pikirkan kembali adalah ya fakta-fakta yang kontroversial menurut saya. Yang pertama, di sana disebutkan malaikat pencabut nyawa. Itu ya, malaikat pencabut nyawa yang katanya seperti di Mesir. Kalau saya baca di dalam Keluaran 12 ayat 12, di sana tidak ditemukan kata malaikat. Ingat, di sana tidak pernah ditemukan kata malaikat karena di sana dikatakan sebab pada malam ini aku di sini hanya besar YHWH Allah akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai binatang akan kubunuh. Bahkan Keluaran 12 ayat 29 di sana dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung. Ada dua ayat ini kuat. Pertama akunya adalah Allah, yang di sini juga yang di ayat 29 Tuhan. Jadi di sini tidak pernah ditunjukkan bahwa itu malaikat. Jadi kita harus kaji ulang bahwa yang tadi dikatakan itu adalah malaikat pencabut nyawa seperti yang di Mesir. Padahal di Mesir itu bukan perbuatan malaikat tetapi Alkitab, fakta Alkitab ini adalah perbuatan dari Allah sendiri. Terlepas dari itu, saya tidak memungkiri bahwa ada yang namanya malaikat yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Ya, bisa diberikan otoritas untuk mencabut nyawa. Kita lihat, tapi sebelum itu, ya saya akan lihat dulu yang kita tolak. Ini. Malaikat pencabut nyawa, kalau kita lihat yang di Mesir itu, yang mati adalah orang Mesir. Itu kita harus tahu, yang mati orang Mesir. Mesir adalah gambaran dunia, Mesir adalah gambaran sesuatu yang jahat. Jadi kalau misalnya malaikat pencabut nyawa ini dihubungkan dengan masa sekarang, itu tidak pas. Kenapa tidak pasnya di mana? Tidak pasnya adalah yang mati sekarang, itu bukan hanya orang jahat, tetapi orang campur. Ada orang baik, ada orang kudus, ada orang jahat juga. Jadi tidak memilih, ya. Ada juga hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, ada jemaat-jemaat yang luar biasa. Sedangkan yang di Mesir itu, yang mati hanya orang-orang Mesir dan binatang-binatang di Mesir. Berikutnya lagi, kalau kita lihat, yang menjadi membingungkan saya adalah masalah malaikat pencabut nyawa. Ini ada satu masalah yang serius karena masalahnya yang begini. Masalah pertama, malaikat pencabut nyawa ini apakah dia adalah sesuatu yang baik atau dia sesuatu yang jahat? Maksudnya apa Pak? Baik dan jahat begini. Kalau malaikat kan ini ada dua jenis arti tafsir dari malaikat pencabut nyawa ini. Ini sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Malaikat atau malaikat Tuhan yang kudus itu sendiri yang benar-benar malaikat diutus oleh Tuhan. Atau malaikat pencabut nyawa yaitu malaikat maut atau juga yang dikatakan sebagai kuasa kegelapan. Kan kita lihat, kalau kita lihat malaikat maut itu lambangnya itu sesuatu kegelapan yang datangnya itu dari iblis. Kalau kita lihat malaikat pencabut nyawa yang ada di dalam kitab Ayub, ya itu datangnya dari si jahat. Dan juga ada di dalam Tawari, juga di dalam Raja-Raja ketika Daud dia menghitung bangsa Israel, tentaranya, kemudian Tuhan marah, kemudian Tuhan berkata, "Hei malaikat, silakan
aku berikan kuasa kepadamu untuk menghabisi bangsa ini, Israel. Ketika itu juga terjadi banyak sekali tulah, banyak yang mati, banyak yang bergelimpangan. Itu malaikat langsung dari sorga. Nah, ini yang mana? Malaikat pencabut nyawa ini ada 2. Yaitu seperti itu. Kemudian, saya mau katakan, kenapa saya tidak setuju? Karena kalau misalnya ini adalah malaikat Tuhan, terlepas ini malaikat Tuhan, apakah ini malaikat kegelapan, ya, yang datangnya dari kuasa jahat. Ingat, saya sangat yakin di dalam Wahyu 3 ayat 7, di sana sudah dikatakan, jangan merusakkan bumi sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena Bapak Ibu yang di dalam Tuhan mendapat pengurapan dari Roh Kudus, Bapak Ibu sudah diberikan meterai di dahi. Ingat, ini bukan sorga mengikuti iblis, bukan Allah yang mengikuti iblis, tetapi iblis yang mengikuti Allah. Jadi Allah pertama mendesain bahwa setiap umat-umat Tuhan akan diberikan tanda di dahi. Kemudian iblis nanti juga mengikuti bahwa setiap orang juga akan diberikan tanda di dahi dan di tangan. Ingat, iblis tidak pernah membuat sesuatu yang baru. Dia tidak pernah menciptakan sesuatu yang baru. Dia hanya tiruan, mengikuti apa kerja yang sudah dikerjakan Allah, dia ikuti. Itu kita harus mengerti. Dan sampai hari ini saya mau katakan bahwa kalau ada meterai di dahi, itu dijamin malaikat Tuhan akan melindungi kita. Sekaligus malaikat yang dikatakan pencabut nyawa akan melewati kita. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Entah itu dia jahat ataupun baik, karena kita sudah diberikan tanda khusus. Yang perlu kita khawatir adalah ketika kita mati, kita masuk di dalam kerajaan neraka. Itu yang harus kita khawatir. Tapi kalau saya mati di dalam Tuhan, puji Tuhan. Itu yang saya harus kasih tahu. Dan yang saya kurang sepaham adalah, dia katakan karena alasannya apa? Darah martir menuntut balas. Wahyu 6 ayat 9, ya, di sana dikatakan menuntut balas kepada yang sudah melakukan kejahatan. Itu ada memang ayatnya. Tetapi fakta, ya, yang mati itu adalah campur. Kan di sini dikatakan, oh ini adalah darah-darah martir yang menuntut balas. Berarti menuntut balas kepada siapa? Kepada yang jahat harusnya. Bukan kepada yang baik juga ikut kena, enggak. Jadi di sini kita harus mengerti bahwa ini adalah satu tahapan yang berbeda. Menuntut balas kepada orang-orang yang jahat, yang tidak dimeteraikan di dahinya. Tidak ada perlindungan, itu baru kita takut. Oleh karena itu saya mau katakan pada pagi ini, yang belum ataupun kita masih setengah-setengah di dalam Tuhan, kita harus bertobat. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kesimpulannya, yang pertama, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah bingung dengan perkataan malaikat pencabut nyawa. Karena nyawa manusia itu di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata rambut di kepalamu itu dihitung oleh Tuhan. Bahkan Ayub saja ketika iblis mau mengganggu, dia harus izin, kasih proposal ke Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Kalau Tuhan tidak kasih izin, iblis tidak akan mungkin bisa mengganggu. Jadi sebenarnya saya mau katakan, siapakah malaikat pencabut nyawa? Iya, Tuhan kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, bukan malaikat. Jadi kita tidak usah khawatir di sini. Kalau Tuhan yang mengambil, ya silakan. Memang kita adalah punya Tuhan. Seperti itu. Nah, yang kedua, saya mau kasih tahu berita sukacita. Malaikat maut itu saya lebih cocok, ini adalah Yesus. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 di sana dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Maksudnya apa? Yesus sudah menang atas maut. Tadinya maut itu
dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tetapi ketika Yesus bangkit dari surga, dari alam maut, firman Tuhan katakan dia bangkit dari alam maut, kemudian dia katakan seperti yang saya sudah ceritakan beberapa bulan lalu, bahwa dia belum kembali kepada Bapa, tapi dia dari bawah bumi, yaitu alam maut ini, dia sudah merebut kunci kemenangan, maka dia sudah menjadi sosok pemenang. Bahkan di situ saya pernah katakan ini adalah kemenangan kedua Yesus. Kemenangan pertama adalah ketika dia mati, kita semua ditebus. Kemenangan kedua adalah ketika dia bangkit, dia merebut kunci maut itu. Nah ini luar biasa. Jadi malaikat maut, saya makanya lebih cocok ini diberikan kepada Yesus. Yesus itu malaikat maut, karena maut itu sudah diberikan, kunci maut sudah diberikan kepada Yesus. Ini adalah berita sukacita. Karena Yesus itu tidak mungkin berbuat seenaknya terhadap hidup kita. Dia akan jamin kehidupan kita. Nah, tugas kita, ayat terakhir, Yosua 24, ini tugas kita. Yosua 24 ayat yang ke-15, ini tugas kita. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu hari ini memilih, Bapak Ibu mau ikut Tuhan atau Bapak Ibu mau tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau saya, istri saya dan keluarga saya, anak-anak saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di kiri kanan, kita tetap katakan Engkau tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu hari ini pilihan bagi Bapak Ibu semua. Tidak usah pusing dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Hari ini kita akan nyanyikan satu pujian, Dia adalah penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Yesusku tak pernah gagal. Oh, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dari awal kita katakan penolong yang setia hanya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yesus tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mengecewakan. Oh Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Pada pagi hari ini kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar. Karena Engkau sudah menang atas maut. Kami yakin, kami percaya hidup kami ada di tangan Engkau. Engkau Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Meskipun kami sering sekali mengecewakan Engkau. Biarlah pada pagi ini kami memohon pengampunan daripada Engkau. Ampuni kami kalau iman kami lemah, kalau kami meragukan kasih-Mu. Tuhan Yesus, berikan kepada kami kemampuan supaya kami tetap percaya di dalam hati kami. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Meskipun sebelah kiri rebah, kami yakin Engkau tetap Allah untuk selama-lamanya. Meskipun sebelah kanan tergeletak, tapi kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang hari ini sedang mengalami sakit. Oleh bilur-bilur Yesus, setiap segala sakit penyakit-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami tahu, kami yakin Tuhan tidak pernah terbatas. Dimanapun kami berada, di situ ada Tuhan. Di tempat kami beribadah, di rumah kami masing-masing, di situ ada Tuhan yang tidak terbatas. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keperluan kami, meskipun semakin hari semakin sulit. Kami percaya, kami adalah umat-umat-Mu yang sudah dimeteraikan oleh Allah. Engkau akan menjamin setiap keperluan kami. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kami tahu masalah tidak pernah berakhir. Dan kami juga yakin mujizat Allah tidak pernah berakhir. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa. Lindungilah setiap umat-umat-Mu. Berkatilah setiap umat-umat-Mu. Baik dalam pekerjaan kami. Baik dalam keluarga kami. Kesehatan kami. Engkau memberkati kami semua. Mari kita semua mengangkat tangan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami semua mulai pagi ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, memberkati kita semua. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?